Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Juna Singgih Channel. Bersama kita merdeka belajar, walau hanya sebentar, kita ubah susah menjadi mudah. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan komentar sopan Anda. Kali ini kita jumpa di mata kuliah Statistika Bisnis. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas mengenai probabilitas. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Probabilitas ini sering disimbolkan dengan P pada umumnya ya. Probabilitas adalah nilai untuk mengukur besarnya tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian acak. Kejadian acak sendiri atau random event adalah suatu kejadian yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sebelumnya. Probabilitas merupakan suatu frekuensi relatif dari suatu sukses yang diperoleh jika suatu percobaan dilakukan berulang-ulang sampai tak terbatas di dalam situasi dan kondisi yang sama. Jika PE sama dengan 0, maka kejadian E tersebut tidak terjadi. Tetapi jika PE sama dengan 1, maka kejadian E pasti terjadi. Jadi nilai PE ini dari 0 sampai 1. Jadi dari 0 atau sama dengan 0 ya, sampai dengan 1. Jadi 1, kalau 1 pasti terjadi. Bila kejadian A terjadi dalam M cara pada suatu ruang sampel S yang terjadi dalam N cara, maka probabilitas kejadian A dapat dirumuskan menjadi PA sama dengan NA per MS atau sama dengan N dibagi M. M dibagi N. Kita lihat ya. Syarat berlakunya rumus di sini probabilitas A bernilai bukan negatif. Jadi PA ini union 0 di sini ya. Jadinya bukan 0. Nilai probabilitas ini antara 0 sampai 1. 0 boleh, 1 boleh. Berarti di sini PA lebih besar atau sama dengan 0, tapi lebih kecil atau sama dengan 1. Ini berlaku ketetapan PA plus, bukan PA sama dengan 1, atau apabila kita balik, kita pindahkan ya, PA sama dengan 1 dikurangi bukan PA. Sebagai contoh di sini, misalkan ada sebuah dadu, di dadu tersebut di sini ada warna hijau yang paling atas, sedangkan yang lain itu warnanya biru. Dadu ini dilempar 1 kali. Berapakah probabilitas timbulnya sisi yang bercat biru? Ya, kemudian berapakah probabilitas timbulnya sisi yang bercat hijau? Nah, di sini kalau yang bercat biru, di sini kan ada 5. Kenapa? Dadu ini sisinya ada 6, sedangkan yang warna hijau cuma 1. Berarti yang biru ini kemungkinannya muncul adalah 5/6. Kemudian kalau hijau, karena di sini hanya ada 1 sisi di antara 6 sisi, berarti di sini probabilitas keluar warna hijau itu ada 1/6. Contoh yang kedua, di sini ada uang logam ya. Kita lemparkan ke atas 1 kali ya. Jadi P angka, ini ada angka, ada gambar ya. Kalau di sini probabilitas angka yang akan kita hitung berarti karena uang logam ini hanya ada 2 sisi, maka di sini probabilitas munculnya angka adalah 1/2. Kenapa 2? Karena ada 2 sisi.
Kemudian P angklung, ini gambarnya kebetulan angklung ya, berarti di sini P angklung adalah juga 1/2 karena ada 2 sisi. Oke, selanjutnya pendekatan probabilitas. Ini ada pendekatan klasik dulu. Di sini rumusnya adalah P sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Misalkan peristiwa menjual dan membeli saham. Menjual dan membeli. Ada 2 kemungkinan, bisa menjual, bisa membeli. Nah, probabilitas atau kemungkinan menjual saham ada 1 di antara 2. Oke. Nah, probabilitas membeli saham ya, membeli berarti 1 di antara 2, berarti 1/2. Selanjutnya untuk pendekatan relatif, misalkan di sini ya, untuk rumusnya dulu ya, P relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan total percobaan atau kegiatan. Misalkan transaksi penjualan saham di BEJ ada 1.500. Transaksi pembelian saham ada 500, berarti totalnya ada 2.000. 1.500 dibagi 500. Maka di sini probabilitas terjadi penjualan saham adalah 1.500 dibagi 2.000, ini totalnya. Jadi sama dengan 3/4. Sedangkan probabilitas pembelian saham ini adalah 500 dibagi totalnya, dibagi 2.000. Jadi ada 1/4. Ada lagi pendekatan subjektif. Nah, di sini besarnya probabilitas berdasarkan penilaian pribadi dinyatakan di dalam derajat kepercayaan. Jadi masing-masing orang itu beda-beda ya di sini. Kalau subjektif tadi. Oke, selanjutnya konsep dasar dalam hukum probabilitas ya. Probabilitas kejadian ini dilambangkan dengan P. Probabilitas kejadian A ini sama kita lambangkan dengan PA gitu ya. Probabilitas kejadian A. Probabilitas kejadian B ini berarti PB lambangnya. Nah, hukum dasar probabilitas di sini yang pertama adalah hukum penjumlahan. Di sini peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif. Jadi di dalam hukum penjumlahan ini berlaku ada yang namanya peristiwa saling lepas. Berarti tidak ada yang namanya yang sama itu ya, saling lepas. Kemudian ada peristiwa bersama. Ini juga bisa terjadi dalam hukum penjumlahan atau non mutually eksklusif. Ini peristiwa bersama. Ada hukum perkalian. Nah, di sini kalau hukum perkalian berlaku peristiwa ini saling independen, di mana di sini P dan B sama dengan PA dan B. Ini bacanya ya, PA dan B sama dengan PA kali PB. Pokoknya kalau dan berarti dikalikan. Tapi kalau atau berarti dijumlahkan. Nah, oke, selanjutnya untuk hukum penjumlahan ada peristiwa saling lepas, misalnya seperti ini saling lepas ya. Jadi tidak ada kebersamaan sama sekali, tidak ada yang sama. Di sini berlaku P union atau P atau B sama dengan ini PA atau B ya. PA atau B sama dengan PA plus PB. Ini kalau saling lepas, jadi dijumlahkan saja. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau terpisah atau disjoint jika dan hanya jika mereka tidak memiliki unsur yang sama, di mana A dan B dan itu berarti bersama-sama ya, sama dengan 0, merupakan himpunan kosong. Kenapa? Di sini tidak ada kaitannya sama sekali. Kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena saling lepas. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali. Berapakah probabilitas timbulnya mata dadu 1 atau 3? Oke, kita jawab ya di sini ya. Jika A sama dengan peristiwa mata dadu 1, maka PA sama dengan 1/6. Jika B sama dengan timbulnya mata dadu 2, mata dadu 3 sama dengan berarti 1/6. Kenapa? Dadu di situ ada 6 sisi. Nah, di situ masing-masing
kemungkinan ada matanya satu, ada yang tiga, ada yang dua, ya. Jadi 1 sampai 6. Jadi ada 6 macam ya. Oke, jadi A dan B merupakan dua peristiwa yang saling lepas. Jadi kalau tadi diketahui adalah ini. Oke, jadi ada PA 1/6, PB 1/6 juga. A dan B merupakan dua peristiwa yang saling lepas. Maka A atau B sama dengan PA plus PB. Jadi sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Jadi 1/6-nya yang ini, 1/6-nya yang ini. Berarti ada 2/6 atau 1/3. Oke, misalkan di sini contoh sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3? Atau, ada kata-kata atau ya, mata dadu angka lebih dari atau sama dengan 4. Nah, perhatikan ini bagaimana jawabannya ya. Yang pertama, kejadian di sini kan, mata dadu angka kurang dari 3. Perhatikan kalau kurang dari 3, berarti 3 nggak ikut. Berarti hanya 1 dan 2. Oke. Nah, di sini mata dadu angka lebih dari atau sama dengan 4. Berarti 4-nya ngikut. Berarti 4, 5, 6. Karena mata dadu itu kan hanya ada 6. Oke, jadi kalau untuk kejadian A di sini probabilitas A-nya adalah 2/6. 2/6 dari mana? Ini ada 2 macam ya, 1 dan 2, berarti 2/6. Kalau untuk B, maka PB sama dengan 3/6. Dari mana? 4, 5, 6 itu ada 3. Ada 3 angka. Ya, berarti di sini probabilitasnya adalah 3/6. A dan B merupakan dua peristiwa yang saling lepas, misalnya. Berarti PA atau B sama dengan PA plus PB. Jadi sama dengan PA-nya 2/6, PB-nya ada 3/6. Jadi ada 5/6. Selanjutnya, contoh berikut adalah kegiatan perdagangan saham di BEJ untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total sebanyak 200 transaksi. Ini adalah jenis transaksi, ada jual saham, ada beli saham. Volume terjadinya penjualan saham itu ada 120 transaksi, pembelian saham ada 80 transaksi. Jadi totalnya ada 200 transaksi. Nah, probabilitas penjualan yang ini ya, berarti 120 dibagi totalnya, dibagi 200, jadi 0,6. Probabilitas beli berarti 80 yang ini ya, dibagi dengan 200, jadi sama dengan 0,4. Nah, probabilitas A gabung B, atau di sini istilahnya A atau B. Nah, ingat ya, kalau atau berarti ditambahkan. PA atau PB sama dengan PA ditambah PB. Nah, PA ini adalah 0,60, PB adalah 0,40. Jadi, PA plus PB sama dengan 0,60 ditambah 0,40. Jadi, sama dengan 1. Oke, selanjutnya peristiwa bersama. Nah, di sini ada kebersamaan, di sini ada angka 2. Jadi, 2 ini termasuk dalam himpunan A, juga termasuk dalam himpunan B. Inilah yang namanya peristiwa bersama atau non-mutually exclusive. Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas atau terpisah atau disjoint jika dan memiliki unsur yang sama. Ini di sini ya. Jadi ada A dan B ini lebih dari 0. Kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama, tetapi tidak selalu bersama-sama. Rumusnya ini ya. PA union B atau PA atau B sama dengan PA plus PB dikurang PA dan B. Oke. Sebagai contoh, di sini.
Di sini contohnya adalah suatu kumpulan mahasiswa terdiri dari 30 mahasiswa. Perhatikan ya di sini, mahasiswa terdiri 30 mahasiswa pria dan 20 mahasiswa wanita. Berarti di sini totalnya ada 50. Nah, dari perkumpulan itu diketahui terdapat 10 mahasiswa pria Fakultas Ekonomi, 15 wanita Fakultas Ekonomi, sedangkan sisanya dari fakultas lain. Apabila kita mengambil seorang mahasiswa secara random, berapakah kemungkinan mahasiswa yang terambil tersebut adalah mahasiswa pria atau mahasiswa Fakultas Ekonomi? Kita lihat mahasiswa pria 30, mahasiswa wanita 30, totalnya ada 50. Kemudian mahasiswa Fakultas Ekonomi pria tadi 10, mahasiswa Fakultas Ekonomi wanita 15, sedangkan yang lain itu dari mahasiswa fakultas lain itu ada 25. Kenapa? Karena totalnya ada 50. Oke. Nah, kita lihat probabilitas mahasiswa pria. Probabilitas mahasiswa pria berarti 30/50 yang ini. Oke, probabilitas mahasiswa Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi di sini kan ya. Berarti di sini Fakultas Ekonomi di sini berarti ada entah itu pria, entah itu wanita. Berarti yang Fakultas Ekonomi di total menjadi ada 25. Berarti di sini 25/50 karena total mahasiswanya ada 50. Nah, sekarang PA dan B. PA dan B sama dengan, kenapa 10/50 di sini ya? Di sini mahasiswa pria atau Fakultas Ekonomi. Berarti di sini PA dan B gitu ya. Itu sama dengan 10/50. Selanjutnya P, probabilitas P atau E sama dengan PP. P itu pria gitu ya di sini. PE itu adalah ekonomi dikurangi PE dan E. P dan E. P-nya ada 2, jadi ribet ya. Sama soalnya ya. Kita menggunakan simbol yang sama yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita hitung P, P atau E sama dengan, di sini adalah PP, ini 30/50. Oke. PE ini 25/50, sudah kita hitung. Nah, di sini PA dan B ini 10/50. Jadi sama dengan 0,6, ini kalau didesimalkan ya, ditambah 0,5 dikurang ya, dikurang 0,2 jadi ada 0,9. Contoh lagi, dalam satu unit rumah sakit terdapat 8 nurse, itu perawat ya, dan 5 physicians. Ada 7 nurse dan 3 physician yang perempuan. Jika seorang staf dipilih, maka probabilitas bahwa dipilih seorang nurse atau pria adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi ada nurse, ini ada perempuannya 7, prianya 1, totalnya 8. Physician di sini ada perempuan ada 3, prianya ada 2, berarti totalnya ada 5. Nah, di sini seorang yang perempuan ini yang menjabat sebagai nurse-nya 7 dan physician ada 3, berarti total perempuannya ada 8. Pria juga sama ya. Yang nurse-nya 1, physician-nya ada 3, berarti ada 3. Oke, sekarang probabilitas nurse atau pria berarti di sini P nurse berapa ditambah dengan P pria berapa dikurangi P nurse dan pria, itu rumusnya ya. P ini seperti ini ya tadi, kalau tadi kan dengan kata-kata, ini dengan rumus. Oke, sekarang kita hitung ya PN. Nah, ini adalah perempuan ya, di sini perempuan, di sini ada 8
apa namanya, PN, probabilitas nurse ya. Ini 8. Jadi total nurse-nya ini ada 8 dari 13 seperti itu. Nah, kemudian ditambah dengan PP. Nah, ditambah dengan PP. Ini ada 3 per 13. Kenapa? Perempuan. Oke. Kemudian dikurang penis dan pria. Berarti di sini penis dan pria. Ini ada 1/13 ya. Karena apa? Di sini kan nurse dan pria. Kayak lagi nurse dan pria. Di sini ketemu 1 ya. Berarti 1/13. Nah, kita tinggal hitung ya di sini. Nurse itu kan ada ini 8 ya. Nah, kita tinggal apa ya? Kita tinggal patokannya apa ya di sini? Penis atau pria. Berarti di sini penis ditambah P pria dikurangi penis dan pria. Nah, penis berarti kita cari nurse. Berarti 8/13. Oke, P pria. Prianya ada 3. Berarti 3/13. Dikurangi P nurse dan pria. Nah, ini nurse, ini pria, berarti 1. Berarti dikurangi dengan 1/13. Begitu caranya. Oke. Kemudian peristiwa pelengkap atau complementary event apabila peristiwa A dan B saling melengkapi. Sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Untuk peristiwa A dan B dikatakan sebagai peristiwa komplement. Rumus untuk kejadian yang saling melengkapi ini. Jadi ada PA plus PB sama dengan 1 atau PA. Jadi sama dengan 1 men PB. Oke. Contoh dari 100 unit barang yang diperiksa, terdapat 20 barang yang rusak. Berapakah probabilitas dalam 3 kali pengambilan akan diperoleh barang yang bagus semua hingga barang yang sudah diambil dikembalikan. Ini barang yang diambil dikembalikan. Nah, di sini P yang rusak, di sini kan ada 20, berarti 20/100. Kenapa? Tadi kan di sini totalnya ada dari 100 unit, berarti totalnya. Oke? Jadi yang rusak adalah 0,2. Ini yang rusak. Nah, PB ini kan berarti sama dengan 1 men PR seperti menggunakan rumus yang ini ya. Oke. Jadi sama dengan 1 men 0,2. Jadi sama dengan 0,8. Oke, kalau tadi itu adalah hukum hukum penambahan, sekarang hukum perkalian. Di sini setiap peristiwa di dalam hukum ini adalah independen atau bebas, yaitu satu peristiwa yang terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa yang lain terjadi. Jadi di sini PA berlaku ya. PA dan B sama dengan ini bacanya PA dan B sama dengan PA kali PB. Nah, misalkan di sini ada koin di sini ya, ada di sini ada gambar, ini angka ya. Nah, oke, next kita lihat mana ini. Oke, kebablasan ya. Oke, ini 2 buah mata uang dilemparkan ke udara, maksudnya ya. Pada lemparan pertama muncul gambar, pada lemparan kedua bisa muncul gambar lagi atau angka. Ini menunjukkan bahwa hasil lemparan pertama tidak mempengaruhi probabilitas kejadian kedua. Kenapa? Cuman ada 2 sisi mata uang. Oke, next. Contohnya, sebuah dadu dilempar atau dilambungkan 2 kali. Peluang keluarnya mata 5 untuk kedua kalinya adalah di sini 5 dan 5. P5 dan 5 sama dengan 1/6 kali 1/6. Kenapa? Karena di sini memiliki kesempatan yang sama. Jadi 1/6 ini untuk yang lemparan pertama, lemparan kedua adalah 1/6. Jadi 1/6 kali 1/6 adalah 1/36. Yang kedua, sebuah dadu dan koin dilambungkan atau dilempar bersama-sama. Peluang keluarnya hasil lambungan berupa sisi H
dan pada koin, dan sisi 3 pada dadu adalah pH. Ini berarti di sini ada satu, karena di sini dadu itu kan koin itu hanya ada 2 sisi. Berarti ada sisi 1 dan sisi yang kedua. Sisi H ya. Misalnya di sini gambarnya H atau apa, sama dengan 1/2. Nah, P3, perhatikan di sini kan ada dadu ya, dadu untuk yang P3, probabilitas munculnya angka 3 pada dadu adalah 3/6. Kenapa? Karena 6 ini adalah jumlah sisi dari mata dadu. Oke. Kemudian kita hitung pH dan 3. pH-nya tadi setengah ya. Kemudian P3-nya 1/6 dikali, kenapa di sini dan? Berarti sama dengan 1/12. Kenapa? 1 kali 1, kemudian penyebutnya adalah 2 kali 16. Oke, next. Yang ketiga, dari 100 barang yang diperiksa terdapat 20 barang yang rusak. Berapakah probabilitas untuk mendapatkan barang yang bagus atau baik jika dilakukan 3 kali pengambilan barang? Jadi barang di sini berlaku barang yang telah diambil dikembalikan lagi. Nanti beda lagi kalau tidak dikembalikan. Oke. Sekarang untuk P barang baik sama dengan 80/100. Kenapa? Karena yang jelek atau rusak itu 20 di antara 100. Berarti yang baik adalah 80/100 atau 0,8. Kenapa di sini yang ditanyakan berapakah probabilitas mendapatkan barang yang baik? Oke, jadi ada 80/100. Nah, barang rusak di sini kan berarti 20/100 atau 0,2. Kemudian di sini X sama dengan pengambilan pertama ya, baik. Y pengambilan kedua baik ya. Kemudian di sini Z pengambilan ketiga barangnya baik. Oke. Sekarang bagaimana PX dan YX dan Z? Berarti tinggal dikalikan saja ya. PX ini sama dengan 0,8. Baik ya. Kemudian dikalikan PY itu juga sama 0,8. PZ juga sama 0,8. Di sini berlaku PX ini adalah pengambilan pertama, Y ini adalah pengambilan yang kedua, ya. Z itu pengambilan yang ketiga. Karena di sini sama-sama yang barang baik di sini ya. 3 kali pengambilan barang tersebut baik, bagus. Berarti di sini yang dihitung adalah yang baik. 0,80 ditambah 0,80 dikali 0,80 ya dikali dengan 0,80. Jadi sama dengan di sini ada 512, 0,512. Oke, next. Kita lanjutkan untuk peristiwa bersyarat atau tidak bebas atau conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas untuk peristiwa yang akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Nah, di sini PA dan B ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan di sini PA dikali dengan PBA, PB per A ya di sini. Atau PB dan A sama dengan PB kali PA per B. Perhatikan di sini kalau di sini A-nya dulu ya, berarti di sini A, di sini B. Tapi kalau B-nya dulu, berarti di sini B, di bawahnya di sini adalah A. Oke? Sama dengan ini saja, ya. A, kemudian di sini A, ya. B, di sini B. B, di sini B, di sini A, di sini A. Oke. Selanjutnya, peluang kejadian A dan B dengan kejadian B terjadi terlebih dahulu. Nah, di sini PA dan B sama dengan PA per B. Sama dengan ya. PA dan B per PB. Jadi PA dan B sama dengan PB kali PA per B. Ya. Ini kalau
Anda kesulitan menggunakan apa sih namanya hafalan kayak saya tadi aja ya. Di sini PA ini dibalik ya PB. Nah, peluang kejadian A dan B dengan kejadian A terjadi terlebih dahulu. Jadi apabila yang A terjadi terlebih dahulu, maka PA dan B sama dengan di sini kan PA ya, di sini adalah PB. Oke, selanjutnya dua peristiwa dikatakan dependen jika terjadi peristiwa yang satu mempengaruhi atau merupakan syarat terjadinya peristiwa lain. Jadi PA dan B ini sama dengan yang tadi ya dikali ya, tapi di sini PA kali PA per B. Nah, ini rumusnya emang harus banyak ya, harus hafal kamu. Contohnya ada dua buah kotak. Nah, sebut saja kotak tadi adalah A dan B. Kotak A berisi 25 bola merah dan 10 bola putih. Oke, kotak B berisi 5 bola merah dan 15 bola putih. Apabila salah satu dari kotak itu kita ambil dua bola berturutan. Sekali lagi, apabila salah satu kotak tadi diambil 2 bola secara berurutan, setelah diambil tidak dikembalikan lagi, berapakah probabilitas dalam pengambilan pertama yang akan berwarna merah dan yang kedua akan berwarna putih? Nah, sekarang kita kerjakan ya. Kita lihat P A ini M ini merah, P itu adalah putih ya. Di sini A, M, dan P sama dengan kenapa 25 per 35? Ini adalah probabilitas bola merah di antara 35. Totalnya 35 ya. Yang 25 merah ya, 10-nya adalah putih. Berarti untuk yang A di sini berarti 25 per 35. Ya. Kenapa di sini yang kedua di sini kali 10 per 34. 10 per 34. Nah, di sini kan ada yang ditanyakan pengambilan bola pertama akan berwarna merah. Ini bola pertama akan berwarna merah. Nah, bola kedua berwarna putih. Berarti kita lihat putihnya. Ini ya. Jadi ada 10 per 34. Ini kita bahas baru untuk yang kotak pertama. Kenapa 10 per 34? Karena tadi sudah diambil. Ya, berarti keseluruhannya bukan 25 lagi, tapi apa namanya? Bukan 35 lagi, tapi 34. Oke. Jadi apa namanya? Kita hitung 0,71 kali 0,29 sama dengan 0,21. Nah, bagaimana kalau PB? Ini sebentar kurang ke bawah ya. Mana ini? Sebentar. Enggak ya, ini udah saya benerin ya. Jadi biar jelas ya. Jadi dari mana 0,21 itu dari sini. Dari AM dan P sama dengan 25 per 35, ini yang merah, per totalnya. Kemudian yang putih, di sini kan 10 dibagi dengan 34. Ya, jadi di sini kalau hitung probabilitasnya adalah 0,21. Nah, untuk yang B, di sini kotak B-nya di sini berisi 5 bola merah dan 15 bola putih. Jadi totalnya ada 20. Nah, yang ditanyakan kan bola merah dulu. Ya, berarti di sini 5 per 20 dari totalnya ya. Kemudian dan di sini 15 bola putih, ya kan? Nah, ya pengambilan yang kedua itu bola putih, berarti 15 per 19. Kenapa? Karena tadi yang satu sudah diambil. Oke, jadi di sini kalau kita hitung sama dengan 0,25 dikali 0,78, jadi sama dengan 0,20. Nah, jadi probabilitas dalam pengambilan bola pertama akan berwarna merah dan pengambilan kedua putih ya. Jadi saya ulangi, probabilitas dalam pengambilan bola pertama akan berwarna merah dan pengambilan kedua putih adalah
Ini 0,21 ditambah dengan 0,20. Jadi ada 0,41. Jadi 1/1 di sini ya. Jadi kita harus jeli melihat di sini nih. Yang ditanyakan, berapakah probabilitas dalam pengambilan bola pertama akan berwarna merah dan pengambilan kedua berwarna putih. Oke, ya. Jadi di sini ini nih, kuncinya di sini. Pengambilan bola pertama akan berwarna merah dan pengambilan kedua berwarna putih. Sedangkan di sini ada 2 kotak. Nah, kita ambil satu-satu. Kita hitung satunya berapa ketemunya, kemudian yang B itu berapa, baru dijumlahkan. Oke. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya ya, seorang peneliti ingin mengetahui mata kuliah yang disukai mahasiswa. Untuk penelitian tersebut dibutuhkan 100 mahasiswa, dan setelah diberikan pertanyaan diketahui bahwa 40 mahasiswa menyukai mata kuliah matematika, 30 mahasiswa menyukai mata kuliah statistika, 30 mahasiswa tidak menyukai kedua mata kuliah di atas. Oke, jika dipilih 2 mahasiswa secara acak, setelah dipilih tidak dikembalikan lagi. Kalau udah dipilih orang itu ya, dia nggak balik lagi, udah dipilih taruh berdiri di depan misalnya, diambil secara acak. Kemudian berapakah kemungkinan terpilih seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah matematika dan seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah statistika. Jadi yang biru ini yang harus kita perhatikan ya. Berapakah kemungkinan terpilih seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah matematika dan seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah statistika. Nah, di sini untuk A, misalkan A terpilih seorang mahasiswa yang menyukai matematika. B terpilih seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah statistika. Ini misalkan seperti itu. Kita kasih lambang. Maka di sini PA dan B sama dengan 40/100. Kenapa? Menyukai matematika ini 40, dibagi totalnya ini adalah 100. Jadi 40/100. Oke. Kemudian yang menyukai statistik berapa? Nah, di sini yang menyukai statistika ada 30, berarti 30/99. Kenapa? Kan tadi sudah diambil maju ke depan, taruh di depan berdiri gitu misalnya. Berarti peluang yang di belakang totalnya itu bukan 100 tapi 99. Kenapa? Yang satu sudah diambil dan tidak dibalikin lagi. Oke. Jadi di sini PA dan B sama dengan 40/100 kali 30/99, jadi 0,1212. Oke. Sekarang PB dan A, dibalik ya, PB dan A ya. Sama dengan 30/100. 30/100 dari mana ini ya? Yang tadi kan yang di sini tadi PA dan B, kalau PB dan A berarti di sini yang 30 mahasiswa menyukai mata kuliah statistika. Tadi kan kita kasih lambang B terpilih seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah statistika. Berarti yang menyukai statistika kan 30. 30 per totalnya 100. Berarti ada 30/100. Oke. Di sini ada yang sisanya ya, kalau kita lihat di sini ada 40/99. Oke. 40/99. Berarti di sini yang menyukai, yang PA ini kan yang menyukai matematika. Ini dibaliknya beda ya di sini ya. Kalau tadi yang di sini apa namanya matematika dulu, di sini adalah statistika dulu. Tapi kalau dikalikan walaupun ketemunya sama ya, 40/99. Kok tadi kan apa namanya ini dulu, kebetulan hasilnya sama sebetulnya. 40/100 kali 30/99. Tadinya yang diambil adalah yang suka matematika, baru yang apa namanya yang suka statistik. Nah, sekarang yang suka statistik dulu, baru yang suka matematika. Oke, selanjutnya. Jadi probabilitas yang terpilih seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah matematika dan seorang mahasiswa yang menyukai mata kuliah statistika adalah dijumlahkan. Ini ya, 0,1212
tambah dengan 0,1212. Jadi 0,2424. Oke. Sekarang kita masuk ke distribusi probabilitas, yaitu keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi. Seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk satu distribusi probabilitas. Di sini untuk distribusi probabilitas diskrit ada distribusi binomial, Poisson, yang ketiga adalah hipergeometrik atau distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Dan yang keempat adalah distribusi multinomial atau perluasan dari distribusi binomial. Yang pertama dulu ya, distribusi binomial, penemunya adalah James Bernoulli, dikenal sebagai distribusi Bernoulli, menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome. Contoh, peluang sukses dan gagal, sehat dan sakit. Jadi ada dua kemungkinan ya, sukses dan gagal. Kehidupan ini ada dua ya, jadi ada dua pilihan, sukses dan gagal kemungkinannya ya. Oke, sehat dan sakit. Nah, syarat distribusi binomial yang pertama adalah jumlah trial merupakan bilangan bulat. Contoh, melambungkan koin 2 kali, tidak mungkin 2,5 kali. Gimana caranya ya? Jadi harus bilangan bulat, tidak boleh pecahan. Kemudian yang kedua adalah setiap eksperimen mempunyai dua outcome atau hasil. Contoh, sakit, sukses. Jadi ada dua kemungkinan 50-50 ya. Laki-laki, perempuan, setuju, tidak setuju. Ini syarat distribusi binomial. Kemudian peluang sukses sama setiap eksperimen. Oke, contoh di sini, jika sebuah koin dilempar, maka peluang sukses akan muncul gambar adalah setengah. Peluang gagal adalah 1/2 juga. Jika sebuah dadu dilempar, maka peluang sukses keluar angka 5. Artinya kemungkinan muncul angka 5 adalah 1/6. Kenapa? Karena dadu itu ada 6 angka. Dari 6 sisi ya di sini ya. Jadi 1/6. Sedangkan peluang gagal berarti sisanya. Berarti ada 5/6. Peluang sukses sama dengan P. Jadi jika peluang sukses sama dengan P, maka peluang gagal adalah 1/T atau biasa juga dilambangkan dengan Q, di mana Q sama dengan 1/P. Simbol peristiwa binomial ini B sama dengan X, N, P. B ini adalah binomial, X adalah banyaknya sukses yang diinginkan. Dadu dilempar 5 kali, diharapkan keluar mata 6 2 kali, maka kejadian ini dapat ditulis ya. Di sini kita lihat yang diharapkan atau yang diinginkan keluar mata uang mata 6 titik kah di situ ya. Ada 2 kali. Berarti di sini X-nya, di sini kan X-nya 2. Oke. Kemudian di sini N-nya 5 kali, ini N. Nah, di sini probabilitasnya dari yang 6 ini adalah 1/6. Ya, jadi X sama dengan 2, N sama dengan 5, P sama dengan 1/6. Ya, ini N adalah jumlah trial ya, P sama dengan jumlah peluang sukses. Oke, rumusnya ini PX sama dengan X ya, di sini sama dengan C X hingga N kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Oke, di mana C X hingga N sama dengan N faktorial per X faktorial kali N min X faktorial. Dan Q sama dengan 1/P. Ini rumusnya. Sebagai contoh, probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi polio adalah setengah. Ini adalah P. Kalau probabilitas ini apa sih antara 0 sampai 1. Berarti itu adalah P ya. Pada suatu hari di puskesmas X ada 4 orang bayi. Oke. Hitunglah peluang dari bayi tersebut 2 orang belum diimunisasi polio. Jadi dalam kejadian binomial ini dikatakan B ya, B itu binomial, X-nya tadi 2 ya, karena di sini 2 orang ya.
Karena harapan tadi ya, peluang dari bayi tersebut 2 orang belum diimunisasi. N ini tadi 4 orang, oke, 4 ya. P ini adalah probabilitas. Ini adalah 0,2. Jadi B sama dengan 2,4, 0,2. Oke, sekarang kita kerjakan. Katakanlah bayi tersebut adalah A, B, C, D. Ya, 2 orang tidak diimunisasi, mungkin AB ini, mungkin AC, mungkin AD, mungkin BC, mungkin BD. Ya, bisa jadi itu adalah CD atau CA. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemungkinan ini ya. Nah, kita lihat ini rumusnya, kembalikan sama yang tadi ya rumusnya ya. Ini dulu kita kerjakan ya. N di sini n faktorial berarti 4 faktorial per 2 faktorial ya. Ini juga X-nya tadi kan 2. 4 min 2. 4 itu adalah N-nya, min 2 tadi adalah X-nya. Ini tinggal masukkan saja ya. Ini NX ya, PX. Nah, P ini tadi kan probabilitas ya. Dipangkat 2 di sini. Ini adalah X-nya. Q itu tadi kan 1 min P. Berarti di sini 1 min 0,2 ya. Pangkat N min X. N-nya itu adalah 4, X-nya adalah 2. Berarti 4 min 2. Nah, di sini kita lihat di sini dulu ya, belum sampai ke mana? Belum sampai ke daftarnya. PX ini kita masukkan semuanya, hasilnya adalah di sini kan 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial, 2 kali 1. Ya, 4 min 2 faktorial, berarti kan 2 faktorial kan, berarti 2 kali 1 ya. Ini kan bisa dihapus, ini kan ya seperti ya. 2 kali 1 ini kali 2 kali 1 ya. Hingga nanti kalau Anda hitung ketemunya akan 0,154. Oke. 0,154. Perhatikan ya. Nah, ini kan PX-nya 0,154. Oke. Kalau cara yang paling gampang begini caranya. Ini. Tadi kan N-nya 4, berarti kita cari yang N-nya 4. Oke, ya. Tadi P-nya 0,2, ini P-nya 0,2. Nah, tadi ya apa sih namanya X ya, X-nya di sini yang 2 di sini kan. Ada 2. X-nya 2, N-nya 4. Kalau N-nya 2 di sini, tapi N-nya 4 ada di sini. Kita pakai di sini. Berarti yang 2 di sini. Kita tarik ke sini. Oke. Sampai di sini probabilitas 0,20. Berarti di sini 0,15. Kalau dibulatkan ya, 36 menjadi 154. Oke. Paling juga mendekati, nggak apa-apa. Seperti itu caranya. Yang kedua, selanjutnya adalah distribusi Poisson, adalah kejadian dengan P dan menyangkut kejadian yang luas N. Dipakai untuk menentukan peluang suatu kejadian yang jarang terjadi, tetapi mengenai populasi yang luas atau area yang luas. Ya. Contoh di suatu gerbang tol yang lewat ribuan mobil. Dalam satu hari akan terjadi kecelakaan dari sekian banyak mobil yang lewat. Ya. Ini contoh distribusi Poisson-nya. Dikatakan bahwa sekejadian seseorang akan meninggal karena shock pada waktu disuntik dengan vaksin meningitis itu 0,0005. Padahal vaksinasi tersebut selalu diberikan kalau seseorang ingin pergi haji. Oke, selanjutnya rumus distribusi Poisson ini PX sama dengan mu pangkat X kali E pangkat min mu ya di sini ya per X faktorial ya sama dengan di sini gamma ya gamma lambda ya ini alfa gamma ya gamma ini E pangkat X ya di sini kali E pangkat min gamma
per X faktorial. Oke ya, di sini di mana mu sama dengan gamma sama dengan N kali P sama dengan E. Ya, di sini EX ya. Ini adalah nilai rata-rata, sedangkan E adalah konstanta sebesar 2,71828. Oke, contohnya diketahui probabilitas satu terjadinya shock pada imunisasi yang tadi adalah 0,000035 ya. Kalau di suatu kota jumlah orang yang divaksinnya 4.000, hitung peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Ya, berarti mu ini ya, mu N sama dengan N kali P. N-nya 4.000, P-nya 0,0005. Jadi sama dengan 2. Nah, di sini P di mana X sama dengan 3. Tepat 3 orang terjadi shock. Berarti P sama dengan X sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus yang ini. Ini boleh, ini boleh. Berarti di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Oke. Kali ini konstantanya ya. 2,718 pangkat min 2 ya. Di sini kan tadi mu-nya sudah ketemu, di sini ada 2 atau rata-ratanya itu sama dengan 2 per di sini X faktorial, X-nya 3 berarti 3 kali 2 kali 1 jadi ada 0,1804. Oke, selanjutnya untuk distribusi probabilitas kontinu. Ini distribusi probabilitas kontinu adalah probabilitas yang dapat memperoleh nilainya pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah ruang sampel yang mengandung titik sampel yang tidak terhingga dan nilainya menempati semua interval pengukuran, merupakan hasil pengukuran dan dapat berupa bilangan pecahan. Yang pertama distribusi normal, yang kedua ada gamma, yang ketiga ada eksponensial, yang keempat ada chi-square. Oke, selanjutnya untuk distribusi normal ditemukan pertama oleh matematikawan asal Perancis namanya Abraham ya. Distribusi ini digunakan di mana N cukup besar dan P tidak terlalu kecil. Ada 2 alasan mengapa distribusi normal sering digunakan dalam analisa statistik, yaitu yang pertama, distribusi normal memiliki kemampuan dapat diterapkan pada banyak situasi, terutama untuk membuat kesimpulan dari sampel yang digunakan. Yang kedua, distribusi normal sangat baik digunakan dalam analisa tentang fenomena yang menggunakan data kontinu, misalnya ukuran berat, tinggi rendahnya skor IQ, panjang, jumlah curah hujan, banyaknya botol dalam satu kerat, dan sebagainya. Ciri ini bentuknya ya seperti ini ya, ciri khas distribusi normal berbentuk seperti genta ya, sisi kanan kiri sama, di sini pas di tengah di sini ya, simetris ini kiri kanan sama, simetris seperti lonceng atau seperti genta. Titik beloknya adalah mu plus minus tau gitu ya. Di sini minus atau plus. Oke. Luas di bawah kurva probabilitas ini 1. Dari sini semuanya luasnya 1. Rumusnya Z sama dengan X min mu per tau. Nah, di sini Z sama dengan, atau di sini ini kan kalau kita pakai mu sama X rata-rata sama ya, X bar ya. Atau Z sama dengan X min X bar per S. Ini standar deviasi, ini juga standar deviasi atau simpangan baku. Nah, kurva normal standar di sini ya, mu sama dengan 0 ya, jadi N di mana mu sama dengan 0, tau sama dengan 1. Kalau umum, N di sini, N di mana mu dan tau. Oke, next kita masuk ke contohnya saja. Dari penelitian terhadap di 150 orang laki-laki berumur 40 sampai 60 tahun, didapatkan rata-rata kadar kolesterolnya 2,15. Berarti ini adalah rata-rata. Dan simpangan baku di sini SD standar deviasi ya 45.
simpangan bakunya, berarti tahu ya, atau tadi pakai apa istilahnya standar deviasi SD. Hitunglah peluang kita mendapatkan seorang yang kadar kolesterolnya lebih dari 250 mg per sen. Yang B kurang dari 200 mg per sen. Yang C antara 200 sampai 275 mg per sen. Kita kerjakan. Ini adalah rumus yang tadi. Oke. Nah, kita hitung tadi kan simpangan rata-rata di sini, rata-ratanya di sini dulu 215, simpangan bakunya ada 45. Sekarang kita masukkan di sini. Untuk yang A, jawaban yang A ya, lebih dari 250 mg mili. Ini kan hitunglah peluang kita mendapatkan seorang yang kadar kolesterolnya lebih dari 250 gram mili. Ya, kita masukkan rumusnya. 250 ini X batasnya dulu ya. Dikurangi rata-ratanya dibagi 45. Jadi ketemu 0,76. Selanjutnya, kita cari di tabel Z normal. Tabel Z normal, ini saya ambil cuplikannya. Ini kan 0,76. Kita cari Z-nya 0,7, 6-nya ada di sini. Jadi yang kuning ini ya, nanti akan ada pertemuan sama dengan 0,2764. Oke, berarti di sini luas areanya 0,2764 yang ini. Nah, sekarang ini bentuknya ya. Ini bentuknya, ini 215 ini kan rata-ratanya ada di tengah selalu ya. 250. Nah, karena di sini ini batasnya kan 250. Oke, batasnya 250, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah lebih dari 250, berarti ada di area yang biru. Sedangkan luas area yang diketahui adalah yang ini. 0,2764 yang ini. Oke, sekarang berapakah hasilnya ya? Di sini kita gunakan di separuh ya, dari sini sampai sini ini nilainya 0,2764. Berarti kalau dari sini yang putih ini, dari yang garis putus-putus sampai putih yang ini ya, sampai garis biru 250, ini berarti 0,5. Kenapa? Karena keseluruhannya nilainya 1. Berarti kalau separuh berarti 0,5 dikurangi dengan 0,2764, jadi sama dengan 0,2236. Oke, sekarang kita lihat ini contoh yang tadi masih yang kedua ya. Ini yang kedua ini sama masih ya. B yang B X kurang dari 200 mg per sen. Kita lihat, kita masukkan ke rumusnya. Berarti 200 min 215 per 45. Ini selisihnya ya. Berarti ada 0,33. Oke, sekarang kita lihat. 0,33. 0,3 di sini, 3-nya di atas ke sini. Berarti 0,1293. Ini adalah luasnya. Sekarang kita gambar di sini. Oke, ini 215, di sini 200. Jadi selalu kita nggak usah pikirin negatif. Nah, kalau negatif berarti di kiri gitu aja ya. Ini sudah pasti ya, 215 ada di kanan, 200-nya pasti di sebelah kiri. Oke, sedangkan baru kita lihat lebih kecil dari 200, berarti sebelum 200. Ini luasnya berapa? Berarti di sini luasnya sama dengan, kalau luas areanya 0,1293 di sini. Oke, berarti dari sini ke sini yang putih ini ya. Ini 0,1293. Berarti yang biru berapa? Berarti setengah yang di sini dikurang yang putih 0,1293, jadi sama dengan 0,1708. Oke, nanti cek lagi ngitungnya ya. Sekarang bagaimana dengan yang C? Nah, ini yang C ya. Tadi untuk yang 200 sudah dihitung, rata-ratanya ini kan. Oke. Kita yang tadi 0,33 seperti ini, ya kan? Ini yang 0,33. Nah, sekarang untuk yang kurang dari 0,7 untuk X kurang dari 275 mg per sen.
Ini kita masukkan rumusnya seperti tadi, jadilah 1 ketemunya ya 1,33. Nah, kita cari yang di tabel Z. Di bawahnya 1, Z-nya 3, 3. Jadi ketemunya di sini areanya adalah 0,4082. Nah, oke. Selanjutnya kita cari. Ya, ini ya, ini 215 ini tengah, 200 yang tadi sudah dihitung, ini 275 di sini. Sekarang kita lihat yang 200 sampai 275 di sini. 200 sampai 215 ini 1293. Nah, yang 215 sampai 275 ya, ini ketemunya langsung 0,4082. Jadi kita jumlahkan. Yang biru ini kan kita jumlahkan. Jadi sama dengan 0,5375. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu ya.